Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Wah, sudah nungguin. Seram Ibu Tenri hadir di sini dengan latar warna hijau. Wah, semangat sekali. Cerah sekali. Karena kalau sudah cerah semangat berarti saatnya Bu Tenri menyapa kalian. Saatnya belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelumnya sudah disapa, berarti kita mulai dengan kegiatan pembelajaran dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah semuanya ya. Bu Tenri, kita mau belajar apa sih hari ini? Sebelumnya, silahkan media sosialnya Bu Tenri disambangi, dikunjungi. Yang belum klik subscribe silahkan. Semoga kita terus bisa berupaya belajar bersama. Bu Tenri sudah berusaha menghadirkan sesuatu yang baik untuk kalian, tentunya dengan bantuan subscriber. Kalau sudah, kita mau belajar tentang bahasa Indonesia yang apa ya Bu Tenri? Ini loh, unsur kebahasaan teks biografi. Nah, kalau sudah ketemu unsur kebahasaannya, kita mulai saja. Sudah penasaran? Ini loh capaian pembelajarannya. Dimulai dengan membaca, kita mau mengasah keterampilan membaca sama memirsa. Capaian pembelajarannya silakan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah memahami unsur kebahasaan teks biografi. Kegiatan pembelajarannya adalah memahami aspek kebahasaan dalam teks biografi. Nah, kalau sudah Bu Tenri pinjam salah satu penggalan teks biografi, kemudian kalian harus bisa membayangkan seperti apa teks biografi. Karena di awal kalian juga sudah menemukan beberapa teks biografi dari tokoh inspiratifmu. Jadi tidak heran lagi kalau ternyata di sebelahnya Bu Tenri di situ sudah ada penggalannya. Jadi seperti inilah kira-kira teks biografi. Di dalamnya ada perjalanan hidup seseorang, ya. Riwayat hidupnya seseorang, lika-likunya seseorang. Nah, mulai dari titik nol, dari yang awalnya belum ada sesuatu sampai ada perjalanan hidupnya, menghasilkan sebuah karya, menghasilkan sebuah prestasi. Nah, itu adalah teks biografi. Bagaimana teks biografi yang sudah kalian baca? Aman ya? Atau malah ternyata sudah kalian tulis? Kalian hebat, karena bagaimanapun teks biografi yang sudah ada itu merupakan hasil karya kalian, ya. Teks biografi itu apa sih Bu Tenri? Kalau diawali tadi sudah ada foto dari pahlawan kita, kemudian kita juga bisa mengetahui perjalanan hidup dari sang tokoh. Terus teks biografi itu apa? Nah, tulisan yang berisi pemaparan kisah hidup seseorang ditulis oleh orang lain, ya. Teks biografi itu memiliki ciri kebahasaannya masing-masing ya, termasuk teks biografi. Sebagai salah satu teks yang menceritakan kisah hidup seseorang, berarti memang ada unsur kebahasaannya sendiri. Unsur kebahasaan teks biografi ada kata ganti atau pronomina, kata kerja material, kata sifat atau adjektiva, kata kerja pasif, kata kerja aktivitas mental, dan kata-kata penanda urutan waktu. Jadi ini adalah beberapa unsur kebahasaan pada teks biografi. Hampir semua kaidah kebahasaan atau pada kelas kata memang masuk dalam teks biografi. Tetapi ini yang lebih khusus, ada ciri khususnya sendiri ya. Kita urai satu persatu. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Terdapat berbagai jenis kata ganti, tetapi dalam teks biografi yang sering digunakan adalah kata ganti orang. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga ya. Kalau kata ganti orang pertama ada aku, kata ganti orang kedua ada kamu, kata ganti orang ketiga ada dia. Mengapa sih menggunakan kata ganti? Contoh. Misalnya kamu akan menulis sebuah teks biografi, kemudian tokohnya adalah
Pak Budi misalnya ya. Pak Budi di situ. Jadi pada kalimat 1 diawali oleh Pak Budi lahir di Kota Malang pada tahun 1965 misalnya. Jadi kalimat berikutnya tidak lagi menggunakan Pak Budi. Ya, bisa menggunakan kata beliau, bisa juga menggunakan pemuda daerah asli dari Kota Malang ini. Nah, seperti itu. Itu namanya kata ganti atau pronomina, ya. Berikutnya, kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik. Sebagai contoh, pada kata membentuk dan bekerja merupakan kata kerja material. Seperti ini dia contohnya ya. Oh, itu tadi langsung ya. Jadi kalau kata kerja material itu memang berkaitan dengan aktivitas fisik gitu. Bisa terlihat oleh mata ya. Itu kata kerja material. Berikutnya kata sifat atau adjektiva. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata ya. Contohnya, Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai penulis andal. Jadi di situ andalnya Bu Tenri penanda cetak miring ya. Sebagai contoh, ini loh yang dimaksud dengan kata sifat. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik. Jadi yang tercetak miring di situ adalah contoh kata sifat. Tapi sebenarnya kalau penulisan utuh ya dalam teks memang tidak menggunakan huruf miring. Hanya saja dalam contoh ini Bu Tenri berikan penanda mana yang miring sebagai contoh, mana yang tidak gitu. Berikutnya, kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Kata kerja pasif ini adalah lawan kata kata kerja aktif yang biasanya diawali dengan imbuhan me. Contoh, ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. Jadi di situ memang ada kata yang Bu Tenri cetak miring sebagai penanda. Ini contoh kata kerja pasif diawali oleh imbuhan di. Kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respon atau reaksi individu terhadap suatu sifat, kondisi atau pengalaman tertentu. Biasanya di sini tidak terlihat ya. Kalau tadi yang material itu terlihat karena memang menggunakan tindakan fisik, tapi kalau misalnya yang mental memang tidak menggunakan aktivitas fisik. Contoh, Ki Hajar Dewantoro semakin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Jadi di situ ada kata yang tercetak miring sebagai contoh kata kerja aktivitas mental. Mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda. Jadi di situ adalah contoh yang tercetak miring adalah contoh kata kerja aktivitas mental. Tidak terlihat karena memang bukan aktivitas yang dilakukan secara fisik. Nomor 6, kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis ya. Contohnya, pada masanya Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai penulis andal. Akhirnya mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Kegiatan menulisnya ini terus berlangsung hingga zaman pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil direbut dari tangan penjajah. Di situ ada kata-kata penanda urutan waktu sehingga itu membentuk sebuah alur cerita yang runtut. Mulai daripada masanya, akhirnya, setelah. Jadi di situ ada kata-kata yang identik dengan urutan waktu. Karena riwayat tokoh seseorang kalau dalam struktur yang kedua itu adalah peristiwa penting, maka memang bisa jadi disampaikan mulai dari dia kecil sampai dia dewasa, atau dari saat dia dewasa hingga dia mencapai kesuksesan. Mulai dari titik 0 sampai dia mencapai kesuksesan. Disitulah letak ya pemilihan kata-kata penanda urutan waktu. Nah,
Setelah memahami unsur kebahasaan, bacalah teks biografi dan identifikasilah unsur-unsur kebahasaannya. Baik teks biografi dari milik orang lain yang sudah kalian baca atau teks biografi yang sudah kalian buat. Di situ kalian bisa menandainya dengan stabilo ya. Ada kata sifat, ada tanda penanda waktu, urutan waktu, kemudian ada pronomina, kata kerja mental, kata kerja material, sama ada yang namanya kata kerja pasif. Silakan beri penanda cukup 10 saja ya, 10 kata yang menjadi unsur kebahasaan teks biografi. Ya, bukan misalnya ada kata di situ saya misalnya, saya semuanya di blok, tidak. Hanya satu saja kamu tarik garis bawah, kamu beri keterangan bahwa saya merupakan pronomina. Cukup 10 kata yang termasuk unsur kebahasaan pada teks biografi. Bisa jadi kamu nanti ketemunya 1. Pronomina, 2. Kata kerja material, 3. Kata kerja pasif, 4. Kata kerja yang mental, kata sifat, kemudian preposisi, kemudian konjungsi, kemudian ada nomina ya, tanda urutan waktunya double misalnya boleh. Cukup 10 saja kata yang kamu tandai dengan stabilo sebagai bagian dari unsur kebahasaan teks biografi. Jangan lupa beri penanda keterangan bahwa kata yang kamu beri warna tadi merupakan entah itu kata kerja yang pasif, entah itu kata sifat ya gitu. Wah, hebat. Daftar pustakanya adalah buku panduan guru dan siswa cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 oleh Sevi Indra Gumilas dan Fadilah Tri Aulia. Terima kasih ya, bukunya sudah saya pinjam sebagai referensi. Terima kasih, itu saja dari Bu Tenri. Semoga menginspirasi, semoga memberikan kebermanfaatan bagi kalian yang mulai belajar tentang unsur kebahasaan teks biografi. Slide yang begitu cantik Bu Tenri pinjam dari PPT template free gitu ya, all PPT. Insert the subtitle of your presentation. Nah, Bu Tenri pinjam dari situ sehingga video pembelajaran ini sangat menarik. Terima kasih lagi-lagi dari Bu Tenri sudah belajar bersama Serambi Bu Tenri, salah satu media belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Serambi Bu Tenri pamit, jangan lupa ucapkan hamdalah di akhir pembelajaran kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi nanti pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.